Puri Permata. So in this video, we will show you the dialogue about job interview. But first, let me apologize on behalf of my partner, Nadilah Nur Fajrina. She cannot be here with me because of, coronavirus. So we have to record our part in our own home. Okay, before we move to the video, don't forget to subscribe, like, and share to your social media because that's free. Okay, let's move to the video. Good morning, Iga is here. Good morning, Miss Iga. I'm Dila as HRD from Sante Company. I'm going to interviewing you right now. Do you have a time? Of course I do, miss. I applied for a customer service position in your company. I have been waiting for it. Okay, please tell me your full name. My full name is Iga Puri Permata. How old are you? I am 18 years old. Where do you live? I live at Plamo Garden, Block G4, number 3B.
Okay, Miss Iga, are you ready for this interview? Yes, I am. Please tell me about yourself. I began my career in retail management. I've always been skilled at bringing people together and working towards common goals. How would you describe yourself? I consider myself as a creative person who loves new challenge every day. What makes you unique? What makes me unique is my experience of having spent years in retail, because I've had first-hand experience building shoppers, questions, feedback and complaints. I know what customer wants. I know what it takes to create a positive customer experience because I've had a direct interaction working directly with customers in person. Why do you want to work here? Your company reputation is one of the factors. I would be proud to work for a company with strong and clear vision. I also read on your website that creativity and innovation are one of your core values, and I feel that your values align with my own personal values. That's why I'm excited to join your company. What motivates you? I have a strong desire to learn new things and develop my skills so that I can implement them in my work and contribute more to my team and the project I work on. This is also what excites me about this role. What are your greatest strengths? My strengths are that I am a team player, I'm eager to learn new things, and I have good analytical thinking. What are your greatest weaknesses? My weaknesses are I often lose my focus when I am occupied with so many things. To overcome this, I came up with a to-do list and time management system that allows me to organize all my tasks. Another weakness I have is that I have high expectation of myself, so sometimes it can take me a long time to finish a project as I want to make sure I did my best. The last one is that I can easily get bored. What are your goals for the future? To become a better person and more professional. Where do you see yourself in 5 years, Miss Iga? In 5 years, I see myself becoming a project leader and eventually mentoring other employees. What is your salary range expectations? About the salary, my salary expectation is between 3,500,000 rupiah, which is the average salary for a candidate with my level of experience in the city. However, I am flexible. What did you like most about your last position? What I liked most about my last position, the ability to contribute in collaborative way with other teams. I feel most satisfied when I can collaborate in a team where we can all contribute our ideas and work together to achieve the target we have set in the beginning, building on how to make the idea better and more comprehensive. When we implement it, it worked better and faster than everyone expected. The client was very pleased. How do you handle stress? I usually break down each project into small tasks and set a schedule for them so I know what needs to be done. If the stress is caused by a colleague or my supervisor, I will try to discuss the problem with them and how we both could handle the situation. What does customer service mean to you? In my experience, good customer service involves taking responsibility when something goes wrong and doing what you can to make it right. For example, on a recent flight, I had pre-ordered my meal only to discover they didn't stock enough of my dish. Instead of simply stating the fact, the flight attendant apologized sincerely and offered me a free drink or premium snack. To me, this apology went a long way in something things over. The freebie was an added bonus that made me feel valued as a customer and choose the same airline for my next flight. Okay, Miss, we will call back if you receive in our company. And
Thank you very much. Of course, Miss. I'll be waiting for it. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyono Eko Sanyoto, Direktur Politeknik Negeri Batam sejak tahun 2001, yaitu kira-kira 1 semester setelah Politeknik ini didirikan. Seperti kita ketahui bahwa Politeknik Negeri Batam itu sebelumnya adalah sebuah politeknik swasta yang didirikan oleh Otorita Batam yang sekarang berubah namanya menjadi Badan Pengusahaan Batam. Kenapa Politeknik didirikan di Batam? Karena sebagai kawasan investasi untuk pengembangan industri, maka tentunya Batam harus bisa mensuplai tenaga terampil yang dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu, Otorita Batam berinisiatif mendirikan Politeknik Batam. Dan kenyataannya, apa yang didirikan oleh Otorita Batam tersebut terbukti benar, sehingga Politeknik itu sekarang berkembang sangat pesat. Dulu waktu didirikan kira-kira tahun 2000 itu mahasiswanya hanya sekitar puluhan, bahkan berkembang terus menjadi ratusan. Sekarang sudah ribuan jumlahnya, karena bagaimanapun industri berkembang pesat di Batam, baik jumlahnya maupun variasinya, sehingga Politeknik Negeri Batam harus bisa memenuhi kebutuhan tenaga terampil dalam jumlah dan variasi keterampilan yang semakin kompleks. Melihat pentingnya politeknik di kawasan investasi seperti Batam, akhirnya pemerintah pusat mengambil alih atau mengubah status politeknik yang tadinya swasta menjadi negeri sejak tahun 2010 yang lalu. Nah, dengan berubahnya menjadi politeknik negeri, maka potensi berkembang politeknik ini akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, politeknik ini semakin mampu menjawab tantangan kebutuhan tenaga terampil yang semakin bervariasi di kawasan investasi ini. Sehingga ke depan politeknik pasti akan memperbesar jumlah mahasiswanya, memperbanyak jenis program studinya, supaya di Batam ini tersedia tenaga terampil dengan jenis keterampilan yang sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ke depan politeknik ini akan dikembangkan tidak hanya sekedar menghasilkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan seperti operator di industri, tapi sudah mulai mengarah kepada kemampuan untuk mendesain atau merancang. Karena bagaimanapun juga industri yang berkembang di suatu kawasan pasti dia akan mengembangkan dirinya menjadi lembaga atau menjadi institusi yang mampu menghasilkan produk-produk sendiri. Nah, sehingga dia perlu partner, perlu kawan atau perlu mitra untuk mengembangkan desain atau rancangannya. Nah, politeknik bisa atau mau mengarah ke sana, sehingga keterampilan mahasiswanya selain sebagai terampil dalam hal pengoperasian dan perawatan, nah, dia juga akan dididik atau akan dilatih mampu mendesain peralatan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi akan semakin lengkap nanti keterampilan yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh Politeknik Negeri Batam ini, sehingga diharapkan Batam akan semakin kondusif sebagai kawasan investasi karena tersedia tenaga terampil dalam berbagai bidang dan dalam jumlah yang mencukupi.
Tentunya tidak hanya Batam, karena di Provinsi Kepulauan Riau ini juga akan ada kawasan lain yang memiliki potensi yang sama seperti di Bintan, seperti di Tanjung Pinang maupun Karimun. Maka Batam, Politeknik Negeri Batam juga harus mampu mensuplai tenaga-tenaga terampil di daerah tersebut dan yang kebetulan masih dalam satu provinsi. Kita harus ingat bahwa tidak lama lagi masyarakat ekonomi ASEAN akan diterapkan, maka kualifikasi tenaga terampil yang dihasilkan Politeknik Negeri Batam harus sudah mengarah kepada kualifikasi internasional, sehingga kebutuhan yang semakin meningkat itu tetap akan bisa dipenuhi oleh Politeknik Negeri Batam dalam menghasilkan tenaga terampilnya. Saya kira itu tujuan dan pengembangan Politeknik ke depan, sehingga Politeknik Negeri Batam ini akan semakin besar perannya, terutama di kawasan investasi Batam, Bintan, dan Karimun yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, kayak dapat kerja juga nih. Ya, dia masih molor lagi. Ya udah deh, gua siram air panas aja. Ya ampun, udah gua siram air panas, masih belum bangun juga. Mending bangunin ke morning gua daripada bangunin ini orang. I wanna don't test. I wanna don't test. I wanna no. Nano, bapak lo nempel. Aduh, apaan sih? Tunggu aja lu. Ini Tat, ada panggilan. Siang ini juga kita harus berangkat. Panggilan apaan? Ya panggilan kerja. Ya udah sana, prepare mandi, gosok gigi jangan lupa. Iya. A few moments later. Udah nih, gua udah siap. Lah, kok malah pakai baju bola sih? Justru kalau gua pakai baju bola, mikirnya gua sering olahraga. Pasti orang-orang mikirnya gua sehat. Ah, ya udahlah. Lu pasti gak gosok gigi lagi kan? Biarinlah, jigong gua ini bawa keberkahan kok. Terserah lu lah. Ya udah yuk, kita jalan aja langsung. Permisi Pak. Iya dek, ada yang bisa saya bantu? Mau nanya Pak, apa benar PT ini mau bangkrut? Iya dek, benar. PT ini emang mau bangkrut. Ada keperluan apa ya ke sini? Begini Pak, saya mendapat panggilan interview di sini. Saya harus bertemu dengan siapa ya Pak? Silakan Pak, kalian naik ke lantai 500 di ruangan CEBOK dan di situ ada ruang tunggu. Nanti kalian dipanggil oleh Mr. Vaper. Oke Pak, terima kasih. Jo, silakan masuk. Apa motivasi kamu untuk melamar di perusahaan ini? Motivasi saya adalah membuat nama perusahaan ini jelek, membuat bapak resign karena kerja bapak nggak benar dan kurang ajar dan bau getek, miskin, dan yang penting membuat perusahaan ini bangkrut. Selamat, kamu diterima. Asik, gue diterima. Botok, silakan masuk. Emang kamu gak ada pakaian lagi apa selain pakai pakaian itu? Ada sih Pak, cuma saya mau pakai pakaian ini karena ini belum dicuci 6 bulan yang lalu. Ya udah deh. Apa kalian kamu di sini? Kalian saya bisa begadang sampai pagi, makan 2 kali sehari, merokok sebelum ke sehari, jarang mandi, dan tidak pernah gosok gigi. Kok malah tidur? Gimana dong? Ya, Mr. Vapernya tidur. Gimana dong? Lah, kok bisa tidur? Emang lu ngomong apaan? Gak tahu, gue cuma ngomong kalian bisa begadang sampai pagi, makan 2 kali sehari, merokok belum sehari, jarang mandi, dan tidak pernah gosok gigi. Loh kok Bejo tidur juga? Apa salahnya gue ngomong gitu? Padahal gue cuma ngomong bisa begadang sampai pagi, makan 20 kali sehari, merokok sebelum sehari, jarang mandi, dan tidak pernah gosok gigi. Oke semuanya standby. 5 minutes to on cam. Nusa, Rara. Hah? Sebelum mulai, jangan lupa baca basmalah, ya? Iya, Uma.
Hai, duduk dulu sayang ya. Kita udah mau mulai sebentar lagi. Tunggu dulu ya. Audio record and roll camera in 5, 4, 3, 2, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nusa? Apa kabar Rara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bang Rio. Rara ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Oke, sebentar gini. Sebelum kita mulai, Bang Rio boleh minta tolong nggak sama kalian? Yuk sapa teman-teman kalian dengan khas kalian itu, tapi ngadepnya ke kamera ya. Hah? Loh? Assalamualaikum, namaku Rara. Astagfirullah. Ra, jangan norak deh. Gak usah ke depan juga. Kameranya kan jadi gak kelihatan. Sorry. Bang Rio yang salah, sorry. Bang Rio minta maaf ya. Harusnya kalian nyebut salamnya di sini aja, nggak usah ke depan kamera. Ya, kita ulang ya. Sorry, kita ulang ya. Nanti kita ulang lagi ya. Nanti kalau misalnya udah 3, 2, kamu baru nyebut salam. Oke, sip. Shot 50, 60, 80. Shot 1. Roll camera and action. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pinter banget sih kalian. Oke, ini Bang Rio punya beberapa pertanyaan buat kalian. Nih, pertanyaan pertamanya, Bang Rio mau nanya sama Nusa. Gimana sih rasanya diajakin kerjasama sama The Little Giants? Boleh diceritain nggak? Wah, alhamdulillah seneng banget Bang Rio. Karena Nusa, Anta, Rara bisa bermain, belajar, dan berbagi ilmu tentang banyak hal. Insya Allah dapat banyak pahala. Masya Allah. Nah ini katanya dengan join project ini, kalian tuh jadi banyak kenalan yang inspiring ya. Misalnya ada Hafiz Quran yang mendunia, Ustadz, terus habis itu siapa lagi? Misalnya selebritis gitu ya, bener nggak? Itu kira-kira apa yang bisa Nusa sharing sama teman-teman? Nusa boleh ngintip gak? Ngintip apa? boleh. Silakan. Uma banyak ngajarin Nusa sama Rara. Contoh, kayak mengenal sifat Allah, belajar rumus matematikanya Allah, sama rahasia meraih banyak pahala. Wah, Bang Rio mau dong dibagi rahasia mendapat pahala gimana? Bang Rio tahu nggak tentang hadis senyum? Kita bisa dapat pahala cuma dengan sedekah senyum. Masya Allah, jadi dengan kita senyum itu bisa dapetin pahala kayak sedekah gitu? Terus, tahu nggak Abang Rio cara supaya setan takut sama kita? Wah, gimana? Mau dong gimana caranya? Caranya gampang Bang. Baca Bismillahirrohmanirrohim. Setannya langsung teriak, kabur! Setannya lari deh. Ya Allah, aduh anak soleha. Ya Allah, Bang Rio jadi gak sabar nih pengen segera nonton seriesnya. Semoga sukses ya, semoga bisa menginspirasi banyak orang-orang ya. Duh, amin, ya Allah. Nah, ini kita udah ada banyak banget pertanyaan sebenarnya dari sahabat Nusantara. Tapi kita udah pilih 2 penanya terbaik. Nah, ini pertanyaan pertamanya, apa sih cita-cita kalian? Rara mau jadi pembalap. Kalau Nusa sih pengen semua orang masuk surga. Wow, selain itu? Nusa pengen jadi Hafiz astronot. Oke, wow, Masya Allah, Hafiz astronot. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa idola kalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini pertanyaan sebenarnya udah habis, tapi Bang Rio pengen nanya satu pertanyaan aja buat Nusa, boleh nggak? Kan tadi kan Nusa bilang pengen jadi Hafiz astronot kan. Nah kalau Nusa disuruh pilih, mau jadi Hafiz atau mau jadi astronot? Kalau jadi astronot kan, Nusa jadi bisa ke bulan.
kalau jadi hafiz Quran, insya Allah Nusa bisa ngajak Uma, Abah, Rara, sama teman-temannya Nusa ke surganya Allah. Nusa jadi hafiz Quran aja deh Bang Rio. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Bang Rio sangat terharu dengan jawaban indah, khususnya dari anak seumur kamu. Masya Allah, semoga Bang Rio doain semoga kalian bisa terus menginspirasi dengan kepolosan, keceriaan, dan kecerdasan kalian ya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi parents, gak ada alasan untuk tidak memberikan tontonan yang berkualitas, syarat akan edukasi, dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya untuk anak-anak kesayangan kita. Mario Rinsya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah. Masya Allah. Dadah.